kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gaji dipotong 5 bulan, puluhan guru honorer di Lombok Timur protes. Razia rokok ilegal di Kota Mataram diwarnai protes para pedagang. Harga kedelai mahal, perajin tahu tempe di Lombok Barat terancam gulung tikar. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan guru honorer di Kabupaten Lombok Timur mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat Rabu pagi untuk memprotes pemotongan gaji mereka. Para guru honorer mempertanyakan alasan pemotongan gaji mereka mulai 100 hingga Rp150.000 per orangnya. Pemotongan tersebut telah terjadi sejak bulan Agustus lalu dan hingga kini dinas terkait belum memberikan klarifikasi soal pemotongan gaji mereka. Pemotongan gaji dinilai tidak relevan karena mereka hanya menerima gaji Rp650.000 saja per bulannya. Alhamdulillah kami dapat kejelasan bahwa gaji rekan-rekan yang 1.717 orang ini tidak jadi disesuaikan karena Pak Bupati sudah menginstruksikan untuk dibayar 3 bulan dulu sesuai dengan penerimaannya di bulan-bulan sebelumnya. Merespon hal itu, Dinas mengaku keliru dan berjanji akan mengganti uang guru honorer yang berjumlah 1.717 orang. Ada kebijakan-kebijakan yang positif atas arahan, petunjuk dan perintah dari pimpinan untuk menyesuaikan honor mereka ini dengan membayar sesuai dengan standar honor yang sudah ditetapkan selama 3 bulan dan selebihnya nanti akan diselesaikan pada tahun 2024. Rencananya penggantian uang guru honorer akan dilakukan pada tahun 2024 karena anggaran tahun 2023 sudah habis terpakai. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lombok Barat dinyatakan tidak lulus tes uji kompetensi yang digelar pekan lalu. Badan Kepegawaian Daerah SDM mencatat dari 1.723 peserta tes pada formasi tenaga kesehatan yang berhasil lolos hanya 700 orang saja. Sementara dari formasi teknis, dari 784 pendaftar yang dinyatakan lolos hanya 207 orang saja. Hasil tes seleksi formasi guru masih menunggu pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara. Selain karena absen tidak mengikuti seleksi, sebagian peserta tidak lulus karena tidak memenuhi standar nilai yang ditetapkan panitia. Baik untuk kategori kelulusan, untuk peserta yang dari kategori umum, maka proses kelulusannya adalah melalui passing grade yang umum ya, ditentukan passing grade baru di ranking. Sedangkan untuk teman-teman yang berasal dari pelamar khusus, itu langsung perankingan. Terus yang tidak lulus ini kebanyakan dari yang umum atau yang... Kalau kita lihat dari pelamarnya sih karena komposisinya 80%, 20% ya otomatis dari pelamar umum yang banyak tidak lulus. Ini baru dari 2 formasi ya, dari tenaga teknis. Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat mendata jumlah peserta yang mendaftar PBPK pada tahun ini sebanyak 3.443 orang. Sementara pada rekrutmen P3K tahun ini, total jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 3.441 orang untuk memperebutkan 1.190 formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis pemerintah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur menghentikan distribusi air bersih ke 11 kecamatan terdampak kekeringan memasuki musim penghujan. Hal itu dilakukan setelah BPBD resmi mencabut status siaga bencana kekeringan pada tanggal 30 November lalu. Penghentian penyaluran air bersih karena petugas tidak menerima laporan permintaan air bersih dari warga sejak memasuki pertengahan bulan November lalu. Petugas tetap menyiagakan tim pemantau di masing-masing kecamatan untuk mengantisipasi dampak peralihan musim. Distribusi air bersih yaitu selama 3 bulan semenjak ditetapkan tanggap bencana darurat kekeringan per 5 September itu pada tanggal 30 November itu sudah berakhir ya. Dengan demikian, dengan turunnya hujan dan sudah terisinya sumur-sumur masyarakat, sudah terisinya sungai di sebagian maupun bendung di sebagian wilayah Lombok Timur, itu kita harapkan sudah mengisi pula sumur-sumur resapan yang berada di sumur permukaan di masyarakat ya. Meski telah mencabut status siaga kekeringan, BPBD tetap menyiapkan puluhan tangki air cadangan yang siap disalurkan jika ada warga yang membutuhkan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan perajin tahu tempe di Dusun Karangkuripan Barat, Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan masih mahalnya harga kedelai sejak 3 bulan lalu. Mahalnya kedelai menyebabkan mereka harus mengurangi produksi hingga 50% dan memperkecil ukuran tahu tempe agar tidak merugi. Sejumlah perajin di wilayah tersebut juga memilih tidak beroperasi karena mahalnya harga kedelai yang tembus 1,3 juta rupiah per kuintal. Sangat mengarang, Pak, masalah harga yang melambung tinggi ini. Kita lihat dari penjualan per hari-hari itu omsetnya agak sedikit. Banyak mengeluhkan juga masalah apa bentuk atau ukuran produk itu terlalu tipis sekarang kan, itu yang dikeluhkan para pembeli sekarang ini. Sementara pedagang tahu tempe juga mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak pada menurunnya omset mereka. Kedelai sekarang mahal, tempe semakin tipis, pembeli kurang. Mahal berapa ya, tempe ya, tempenya kecil. Terus kalau harapan dari pedagangnya gimana? Ya kedelai turun lah biar tempenya bisa tebalan dikit. Soalnya sekarang ini pembeli lagi mengurang soal tempenya kecil-kecil. Itu kenaikan dari harga kedelai impor apa gimana? Impor. Perajin berharap harga kedelai bisa turun sehingga produksi tahu tempe mereka bisa kembali normal dengan porsi dan ukuran semula. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.